Adik-adik, kita belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya. Misalnya diketahui A pangkat 2x ditambah A pangkat 2y sama dengan 0. Lalu juga ada A pangkat x tambah y sama dengan 4, yang mana di sini syaratnya adalah bahwa A itu merupakan bilangan yang positif ya. Kedua persamaan ini membentuk suatu sistem persamaan. Lalu juga ada syarat di sini bahwa X serta Y haruslah berupa bilangan real. Ya, kemudian yang ditanyakan di sini adalah pasangan urutan X, Y yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini, karena bentuknya itu A berpangkat 2X ya, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah memisalkan ya. Kita memisalkan yaitu A pangkat X sebagai P dan A pangkat Y sebagai Q ya. Nah, sehingga dari yang awalnya A pangkat 2X tambah A pangkat 2Y sama dengan 10, ini berubah menjadi P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 10 ya. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian juga untuk yang kedua kita punya A pangkat X tambah Y sama dengan 4. Ini sama saja dengan A pangkat X dan A pangkat Y sama dengan 4 gitu ya. Sehingga kalau kita ganti menjadi P dan Q, jadinya P Q sama dengan 4. Atau kita bisa ubah di sini ya bentuknya, berarti P sama dengan 4 per Q. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, baru kita masuk ke langkah kedua di sini yang tentu saja adalah kita substitusi ya. Substitusi persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Oke, kita tulis persamaan pertama, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 10. Kita ganti nilai P-nya menjadi 4 per Q ya. Di sini berarti 4 per Q kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 10. Berarti di sini hasilnya 4 kuadrat itu adalah 16 ya kan. 16 per Q kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 10. Oke. Kita hitung di sini. Nah, kalau kedua ruas ya, kedua ruas kita kalikan dengan Q kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 16 ditambah Q pangkat 4 sama dengan 10 Q kuadrat. Nah, ini kalau kita susun ya menjadi Q pangkat 4 dikurang 10 Q pangkat 2 ditambah 16 sama dengan 0. Kan? Nah, oke. Kita bisa misalkan lagi di sini ya, karena dia pangkat 4, biar gampang untuk memfaktorkannya ya. Kita misalkan di sini bahwa Q kuadrat sama dengan K ya, Q kuadrat sama dengan K. Oke, sehingga dari Q pangkat 4 dikurang 10 Q kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Ini berubah menjadi K kuadrat dikurang 10K ditambah 16 sama dengan 0. Nah, baru kita lebih gampang memfaktorkannya di sini ya. Kita bisa langsung tuliskan faktornya karena koefisien dari K kuadrat adalah 1 ya. Jadi kita bisa coba di sini langsung menebak faktornya ya. Kalau kita lihat di sini hasil kalinya haruslah 16 dan hasil penjumlahannya adalah min 10. Jadi yang kita cari di sini
haruslah bilangan tersebut bernilai negatif dan negatif ya, yaitu negatif 8 dan negatif 2. Oke. Jadi kita peroleh K dikurang 8 sama dengan 0 atau K dikurang 2 yang sama dengan 0. Berarti di sini K-nya sama dengan 8 dan satunya lagi K sama dengan 2. Oke, kita kembalikan di sini ya. K-nya tadi yang bernilai sama dengan Q kuadrat ya. Berarti di sini adalah Q kuadrat sama dengan 8. Sehingga nilai Q itu adalah plus minus akar 8 ya. Nah, kita punya dua nilai Q berarti di sini yaitu Q1 sama dengan akar 8. Lalu kita punya Q2 yang sama dengan min akar 8. Dengan cara yang sama juga kita bisa lakukan untuk yang K1-nya di sini ya. Oke, ini karena K itu sama dengan Q kuadrat, maka Q kuadrat sama dengan 2. Nah, maka berarti Q-nya sama dengan plus minus akar 2. Berarti kita punya juga di sini nilai Q3 sama dengan akar 2 dan Q4 sama dengan min akar 2. Itu ya, kita punya 4 nilai Q. Yang mana berarti harus punya pasangan di P ya. Oke, berarti di langkah selanjutnya di sini ya. Tadi kita terakhir langkah 2. Oke, berarti di langkah ketiga tentu saja kita substitusi ya. Kita substitusi nilai Q yang sudah kita peroleh. Kemana? Ke persamaan yang paling gampang itu ada P sama dengan 4 per Q. Oke. Nah, berarti untuk Q1 yang sama dengan akar 8 di sini berarti kita akan ketemu P1 ya, yaitu sama dengan 4 per akar 8. Ini kalau kita sederhanakan berarti dia harus dikali dengan akar 8 per akar 8 ya kan. Berarti nilainya sama dengan 4 per 8 akar 8. Atau kalau kita sederhanakan di sini berarti nilainya adalah setengah akar 8 ya. Oke. Kita sudah ketemu, tadi kita punya Q1 di sini ya. Kita tandai dulu. Nah, ini dan Q4. Oke. Sekarang kita sudah ketemu pasangan untuk Q1 yaitu P1 ya, ini P1. Kemudian kita coba lagi jika Q2 sama dengan min akar 8, nah maka berarti P2-nya sama dengan 4 per min akar 8 yang juga sama harus dikali dengan akar 8 per akar 8. Lalu akan menghasilkan min 4 per 8 akar 8. Atau kalau kita sederhanakan berarti hasilnya adalah min 1 per 2 akar 8. Ini adalah nilai dari P2-nya ya. Nilai dari P2. Lanjut untuk Q3 yang nilainya adalah akar 2. Di sini berarti P3-nya sama dengan 4 per akar 2 ya, yang mana juga sama. Ini harus kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 yang jadinya hasilnya adalah 2 akar 2 ya. Nah, ini adalah nilai dari P3. Kemudian satu lagi kita perlu mencari yang P4 yang kita peroleh nanti dari Q4 ya. Q4 sama dengan min akar 2 berarti P4-nya sama dengan 4 per min akar 2. Kemudian kita kalikan juga dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah min 2 akar
2. Oke, ini adalah nilai dari P4. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya, karena nilai P dan Q ini baru permisalan tadi ya. Kita lanjut ke langkah keempat di sini ya. Langkah keempat yaitu kita substitusi ya. Kita substitusi nilai P dan Q yang kita peroleh. Ya, karena sebenarnya kan yang kita cari adalah X dan Y ya. Oke. Tadi kita punya nilai A pangkat X itu sama dengan P ya. Dan A pangkat Y itu sama dengan Q. Oke. Berarti tinggal kita kembalikan ya di sini. Nah, untuk P1 ya, yang tadi nilainya itu sama dengan berapa tadi? Setengah akar 8 ya. Oke, setengah akar 8 berarti di sini A pangkat X berarti sama dengan setengah akar 8 ya. Oke, jadi sama dengan di sini kalau kita mencari nilai X ya, katakanlah di sini nilai X-nya berarti X1 ya, karena dari P1. Nah, maka X1-nya sama dengan A log setengah akar 8. Gitu ya. Oke, kita tandai dulu di sini. Ini nilai X1. Kemudian kita juga perlu mencari nilai X2 ya dari P2. P2. Nah, P2 ini tidak kita gunakan karena nilai-nilai P maupun Q yang bernilai negatif di sini tidak kita gunakan karena nanti akan masuk ke logaritma ya. Tidak ada logaritma negatif di sini. Jadi yang Q2 tidak kita gunakan, juga Q4 ya. Sama juga untuk yang Q ya. Di sini ada Q yang min akar 8 ini juga kita pakai, min akar 2 juga tidak kita pakai. Oke, kita cukup gunakan yang positif saja ya. Berarti setelah P1 kita gunakan yang P3 langsung ya. Nah, oke, P3 di sini berarti kita tadi peroleh P3 nilainya adalah akar 2 ya, akar 2. Bukan ya. Tadi P3 2 akar 2 ya, sorry, 2 akar 2. Oke, 2 akar 2 berarti di sini A pangkat X sama dengan 2 akar 2. Yang tentu saja berarti nilai X-nya adalah A log 2 akar 2. Oke. Jadi katakanlah X2 ya, X2 di sini. Oke. Kemudian kita cari pasangannya di Y ya. Berarti kita pakai yang Q1 sekarang. Q1 nilainya adalah akar 8 ya. Q3 akar 3. Oke. Berarti Q1 di sini nilainya adalah akar 8. Nah, sehingga dari yang permisalan tadi kan kita punya bahwa A pangkat Y itu sama dengan Q, ya kan? Nah, jadi A pangkat Y sama dengan akar 8.
Sehingga nilai Y adalah A log akar 8. Oke, ini katakanlah Y1 ya. Tinggal kita cari nilai Y2-nya dari Q3 ya, berupa akar 2 di sini ya. Berarti A pangkat Y sama dengan akar 2. Sehingga nilai Y2 sama dengan A log akar 2. Oke, ini kita kurung juga, ditandain. Oke, sudah selesai. Jadi cuma 2 pasang ya, karena yang negatif itu nilainya tidak kita pakai. Sudah selesai, kita bisa simpulkan ya di sini. Jadi X, Y yang memenuhi adalah X1-nya itu A log setengah akar 8, Y1-nya A log akar 8. Dan satu pasangnya lagi itu X2 A log 2 akar 2. Y-nya berarti A log akar 2. Oke, gitu ya.